Ucok hanya segelintir bayangan yang tak dianggap di tengah hingar-bingar pasar Tanah Abang. Setiap hari, tubuhnya yang kurus dan pakaian lusuhnya menjadi saksi bisu dari penindasan yang tak berkesudahan. Ia hanya tukang parkir liar di pojokan pasar, sering ditendang, dipalak, bahkan diludahi oleh preman-preman besar yang menguasai wilayah. Ia tak punya saudara, tak punya teman sejati, apalagi geng yang bisa membela. Orang-orang menyebutnya Ucok Gembel, bukan karena ia benar-benar gelandangan, tapi karena hidupnya nyaris lebih hina dari itu. Suatu malam, setelah dipukuli oleh anak buah Bang Oki, preman lapak tengah, Ucok merangkak sendirian ke kolong jembatan layang, tempat ia biasa beristirahat. Darah mengalir dari pelipisnya, dan tubuhnya penuh luka memar. Hatinya dipenuhi dendam, tapi ia sadar, tak ada yang bisa ia lakukan. Dunia preman terlalu keras untuk orang sepertinya. Dalam kegelapan itu, Ucok menggenggam tanah, ingin berteriak, namun yang keluar hanya isak tertahan. Malam terasa sunyi, hanya suara deru kendaraan di atas kepalanya yang mengisi hampa. Saat itu, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin di balik tumpukan sampah. Rasa penasaran mengalahkan nyeri tubuhnya. Ia menggali dan menarik keluar benda itu, sebuah sabuk kulit tua, berwarna hitam legam dengan ukiran kuno di bagian kepalanya. Ada simbol aneh yang berpendar samar. Ucok sempat ragu, namun dorongan naluri membuatnya memasang sabuk itu ke pinggang. Saat sabuk melingkar erat, tubuhnya bergetar hebat. Pandangannya gelap sesaat, dan suara berat seperti bisikan kuno bergaung di kepalanya, darah dan dendam, kebangkitanmu dimulai. Ucok pingsan seketika. Ketika ia terbangun, matahari telah naik. Tapi tubuhnya terasa berbeda. Luka-luka yang semalam menghancurkannya kini menghilang tanpa jejak. Tenaganya berlipat ganda, dan setiap gerakan terasa ringan namun bertenaga. Ia bangkit berdiri, memandang tangannya sendiri seperti tak percaya. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya, tapi entah mengapa, dalam hatinya timbul rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Keesokan harinya, Ucok kembali ke pasar. Bang Oki dan anak buahnya tertawa saat melihat Ucok masih berani muncul. Salah satu dari mereka langsung menghantam wajah Ucok dengan besi. Dentuman keras terdengar, namun bukan suara tulang patah. Justru si pemukul yang terlempar ke belakang, tangannya remuk, dan matanya membelalak ketakutan. Ucok hanya berdiri, tanpa luka, bahkan tanpa reaksi. Ia memandang mereka dengan sorot mata dingin, lalu berkata, "Sekarang giliran gue yang main." Orang-orang pasar yang melihat kejadian itu mulai berkerumun. Mereka terpaku, menyaksikan bagaimana Ucok satu persatu mengalahkan anak buah Bang Oki. Tak peduli seberapa keras ia dipukul, ditendang, atau ditusuk, Ucok tetap berdiri. Darah mengucur, tapi sekejap kemudian luka itu menutup. Rasa takut mulai menyelimuti hati para preman yang dulunya jumawa. Mereka mundur, perlahan, menelan ludah, menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan Ucok yang dulu. Ucok berdiri di tengah lapak yang dulu jadi wilayah kekuasaannya, dengan tubuh dipenuhi bekas darah lawan. Ia menatap langit, lalu sabuk di pinggangnya. "Kalau ini harga dari kekuatan, gue bakal ambil semuanya," katanya lirih, namun penuh tekad. Dari seorang hina, kini Ucok menjadi sosok yang ditakuti. Namun ia belum tahu bahwa kekuatan yang ia miliki berasal dari kegelapan yang kelam, dan setiap kemenangan akan menuntut bayarannya sendiri. Dan hari itu, nama Ucok mulai disebut-sebut bukan sebagai Ucok Gembel, tapi Ucok Abadi. Sebuah nama baru yang akan mengguncang dunia preman Tanah Abang. Namun ini baru permulaan, karena kekuatan sejati sabuk rawa rontek belum sepenuhnya bangkit. Ucok duduk termenung di atas tumpukan peti kosong di belakang lapak yang dulu dikuasai Bang Oki. Tubuhnya tampak biasa saja, namun dalam dadanya, ia bisa merasakan sesuatu yang terus berdenyut. Sabuk hitam legam itu tak pernah ia lepas sejak hari ia menemukannya. Entah kenapa, saat ia mencoba melepasnya, sabuk itu seperti menyatu dengan kulitnya, melekat erat seperti bagian dari tubuhnya. Rasa penasaran bercampur takut kini mulai menghantui benaknya. Apa sebenarnya benda ini? Gumamnya lirih, tapi tak ada yang menjawab kecuali suara samar yang kadang muncul saat malam tiba, menyebut nama-nama yang tidak ia kenal. Sejak kejadian kemarin, lapak Bang Oki kini tak bertuan. Para preman lain memilih menghindari Ucok. Bahkan, anak buah Hercules, penguasa lama pasar Tanah Abang, mulai melirik dengan waspada. Tapi Ucok tak peduli. Ia hanya tahu satu hal, tak ada yang bisa menyakitinya sekarang.
Beberapa preman dari luar mencoba menguji kekuatannya. Ada yang menantangnya duel, ada yang membawa senjata tajam, bahkan pistol rakitan. Tapi hasilnya selalu sama, mereka tumbang, sementara Ucok berdiri seolah tak tersentuh. "Gue nggak bisa mati, bro," katanya suatu malam sambil tertawa, meski tawanya terdengar lebih seperti lolongan kesepian daripada kebanggaan. Namun, di balik kekuatannya yang tak wajar, mimpi-mimpi buruk mulai menyiksa Ucok. Ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, melihat bayangan sosok berselimut api, lelaki tanpa wajah, dan suara-suara ribuan orang menjerit. Dalam mimpi itu, sabuknya bersinar terang dan menelan semuanya dalam api. Setiap kali terbangun, ia mendapati bekas luka aneh di tubuhnya, seperti bekas cakaran makhluk tak kasat mata. Semakin hari, ia merasa sabuk itu bukan sekadar benda sakti, tapi entitas hidup yang perlahan menguasai dirinya. Ucok mulai mencari tahu tentang sabuk itu. Ia bertanya pada para kakek tua, para pedagang barang antik, bahkan pada seorang dukun tua di daerah Senen. Ketika sang dukun melihat sabuk itu, ia langsung memucat dan mundur beberapa langkah. "Lepaskan, itu bukan benda manusia, itu warisan ilmu rawa rontek, ilmu yang membuat orang tak bisa mati, tapi juga tak bisa hidup tenang." Ucok hanya tertawa kecil, tapi di dalam hatinya mulai tumbuh rasa cemas. "Lu pikir gue peduli? Gue cuma pengen hidup tenang, dengan cara gue sendiri." Namun dukun itu memperingatkan, sabuk itu dulunya milik seorang pendekar hitam dari masa Majapahit yang membantai ribuan prajurit. Ilmu rawa rontek bukan sekadar kekebalan, tapi ilmu pemisah jiwa dan tubuh. Siapapun yang memakainya akan kehilangan sisi manusianya sedikit demi sedikit, hingga menjadi mayat hidup yang digerakkan oleh nafsu, dendam dan darah. Ucok terdiam, ia merasa seperti ditampar oleh kenyataan, tapi egonya menolak untuk percaya. Baginya, kekuatan ini adalah hadiah, bukan kutukan. Beberapa hari kemudian, ia melihat bekas anak buah Bang Oki kembali ke pasar untuk mengemis kerjaan. Salah satunya, Samin, mendekati Ucok sambil tertunduk. "Bang, gue nggak punya tempat lagi, izinin gue ikut abang." Ucok menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Lo mau ikut, lo harus siap ikut aturan gue. Gue bukan Ucok yang dulu." Samin mengangguk, tapi wajahnya pucat. Ia tahu betul, sosok di depannya bukan lagi preman kelas teri. Ia kini seperti iblis yang dibungkus tubuh manusia. Ucok kini punya orang suruhan. Lapaknya bertambah. Ia mulai menata ulang wilayah dan memaksa preman-preman kecil untuk setoran padanya. Pasar Tanah Abang mulai berubah. Di tengah hiruk-pikuk transaksi, ada aroma takut yang menyelimuti. Semua tahu, penguasa baru telah muncul, dan ia tak bisa dilukai, apalagi dikalahkan. Tapi di suatu tempat, jauh dari pasar, seseorang yang pernah menaklukkan preman-preman terkejam mendengar nama baru ini. Hercules akhirnya membuka mata, dan di balik kekuatan yang semakin besar, Ucok tak sadar, sabuk itu sudah mulai mengambil sesuatu yang tak bisa ia dapatkan kembali, jiwa dan kemanusiaannya. Malam itu, langit di atas Tanah Abang tampak gelap pekat tanpa bintang. Gerimis turun tipis, membasahi jalanan yang mulai lengang. Di sebuah sudut pasar, suara gaduh terdengar dari sebuah warung kopi yang biasa dijadikan markas preman luar daerah. Mereka datang dari Kalideres, mencoba merebut kembali wilayah yang dulu mereka tinggalkan karena Hercules. Kini, melihat kekosongan kekuasaan, mereka merasa inilah saatnya kembali berjaya. Namun, mereka tak tahu bahwa Tanah Abang telah berubah, dan penguasa barunya bukan manusia biasa. Ucok datang sendirian, hanya mengenakan jaket kulit usang dan sabuk hitam yang terus melingkar di pinggangnya. Dari jauh, ia tampak seperti orang biasa. Tapi begitu langkahnya mendekat, udara di sekitar terasa lebih berat. 5 orang preman Kalideres berdiri menantangnya, salah satunya bersenjata samurai. "Ini wilayah kita sekarang. Lo siapa? Sok-sokan datang kemari," bentak salah satu dari mereka. Ucok hanya tersenyum datar, lalu menjawab dengan suara pelan namun penuh ancaman, "Gue, pemilik tempat ini sekarang." Pertarungan pun pecah. Mereka mengeroyok Ucok tanpa ragu. Samurai dihujamkan ke dadanya, besi dipukulkan ke tengkoraknya, bahkan botol pecah dihantamkan ke wajahnya. Tubuh Ucok jatuh berkali-kali, namun setiap kali ia bangkit, dengan luka-luka yang langsung menutup. Para preman mulai panik, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana lawan mereka seperti tak bisa mati. "Gila, ini bukan orang.
Teriak salah satu dari mereka sebelum dihantam oleh pukulan Ucok yang membuatnya terlempar 3 meter dan menghantam warung hingga roboh. Dalam waktu 5 menit, semua preman Kalideres terkapar. 2 di antaranya tak bergerak, mulutnya berbusa. Ucok berdiri di tengah reruntuhan, wajahnya berlumuran darah yang bukan miliknya. Orang-orang mulai berdatangan, para pedagang, tukang parkir, hingga preman-preman lain yang sebelumnya ogah terlibat. Mereka semua menyaksikan sesuatu yang tak masuk akal, seorang pria biasa yang tak bisa dibunuh, yang bangkit dari kematian seperti tokoh legenda. Bisik-bisik pun menyebar cepat, Ucok abadi, dia nggak bisa mati. Berita tentang kejadian itu menyebar ke seluruh Jakarta dalam waktu singkat. Dari pasar pagi, terminal, hingga pelabuhan, semua orang membicarakan hal yang sama, seorang preman misterius yang bangkit setiap kali dibunuh. Bahkan, beberapa orang bersumpah melihat luka di tubuhnya sembuh dalam hitungan detik. Para dukun mulai berdatangan, mencoba membaca aura Ucok dari jauh. Sebagian ketakutan, sebagian penasaran. Tapi tak ada yang berani mendekat langsung, sabuk itu membawa hawa kematian yang membuat bulu kuduk meremang. Ucok kini menjadi legenda hidup. Ia mulai disegani bukan hanya karena kekerasan, tapi karena aura misterius yang menyelimutinya. Tidak ada lagi yang berani menantang. Bahkan preman-preman lama mulai mendatangi Ucok, bukan untuk bertarung, tapi untuk menawarkan aliansi. Mereka bersujud, menyerahkan wilayah, bahkan meminta perlindungan. Tanah Abang tak lagi menjadi milik Hercules, ia telah diduduki oleh makhluk yang menolak mati. Namun di balik semua kejayaan itu, Ucok mulai merasakan kehampaan. Malam-malamnya semakin kelam, ia tak bisa tidur nyenyak, karena selalu dibayang-bayangi suara-suara yang memanggil dari dunia lain. Terkadang, ia melihat bayangan tubuhnya sendiri, tapi dengan mata merah menyala dan senyuman iblis. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah gue masih manusia, atau cuma wadah dari sesuatu yang lebih gelap? Dan di suatu tempat, Hercules duduk dalam diam. Di tangannya tergenggam foto Ucok yang dikirim oleh anak buahnya. Tatapannya tajam, rahangnya mengeras. Kalau dia nggak bisa mati, berarti gue harus bikin dia pengen mati, bisiknya pelan, lalu bangkit berdiri dengan tatapan siap bertempur. Hercules kembali turun gunung. Setelah bertahun-tahun menjadi penguasa bayangan yang memilih diam, kini ia merasa tak ada pilihan lain. Tanah Abang, wilayah yang dulu ia bangun dengan darah dan nyali, kini dikuasai sosok yang tak bisa dijelaskan logika. Anak buahnya satu persatu melapor dengan wajah pucat dan suara bergetar. Bang, dia dihantam samurai, ditembak, dipukulin rame-rame, tapi dia malah ketawa. Dia nggak bisa mati. Hercules hanya diam, namun sorot matanya menyala. Ia tahu ini bukan sekadar masalah wilayah. Ini soal harga diri. Malam itu, Hercules mengumpulkan orang-orang terkuat dari seluruh Jakarta. Dari preman tua kawasan Blok M, tukang pukul terminal Pulau Gadung, sampai jawara-jawara tua yang pernah jadi legenda. Mereka berkumpul di gudang tua, wajah-wajah keras itu menanti arahan. Ucok itu bukan manusia biasa, kata Hercules sambil berdiri di tengah ruangan. Tapi gue juga bukan manusia sembarangan. Dia belum pernah ngerasain dihajar sama tangan ini. Semua yang hadir mengangguk, karena mereka tahu, ketika Hercules turun tangan sendiri, artinya neraka akan datang ke dunia nyata. Sementara itu, Ucok mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya. Ia tak lagi merasakan lapar, tak juga merasa ngantuk. Tubuhnya seperti mesin hidup, terus bergerak tanpa henti. Tapi setiap kali ia berkaca, bayangan di cermin tak lagi mencerminkan dirinya sepenuhnya. Wajah itu, meski masih wajah Ucok, tampak lebih kelam, lebih dingin. Mata itu tak lagi punya sinar manusia. Sabuk rawa rontek yang melingkar di pinggangnya kini terasa seperti bagian dari tulangnya sendiri. Ia mulai sadar, mungkin ia memang bukan lagi manusia. Ucok mulai memerintah seperti Raja Iblis. Ia memungut pajak dari setiap pedagang, memaksa preman-preman kecil untuk ikut dalam kekuasaannya. Beberapa yang menolak dihukum di depan umum, dipukuli hingga tak bergerak, namun tetap dibiarkan hidup untuk menyebarkan rasa takut. Ia tak butuh uang, bukan juga kekuasaan. Yang ia nikmati kini hanyalah rasa tunduk orang-orang di hadapannya, kepatuhan yang lahir dari teror. Di balik semua itu, suara dalam pikirannya semakin sering terdengar, kuasai, habisi, kuasai, habisi. Namun malam itu, sesuatu terjadi.
Saat Ucok berdiri di depan gerbang pasar, sebuah mobil van hitam berhenti mendadak. Pintu terbuka, dan Hercules turun bersama 4 orang pilihan. Suara langkah mereka bergema, membuat udara pasar mendadak hening. Semua mata tertuju ke arah dua raksasa itu, Ucok sang abadi, dan Hercules sang legenda. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan udara pun seperti menahan napas. Ini bukan lagi soal dua preman berebut wilayah. Ini soal sejarah yang akan tercetak dalam darah. Ucok menyeringai. Gue pikir lu nggak bakal berani nongol, katanya santai. Hercules tak menjawab, hanya maju 1 langkah, tangannya mengepal. Gue nggak nyari perang, tapi lu udah nginjek-injek harga diri gue. Dan satu hal yang harus lu tahu, Cok, di dunia ini, semua yang hidup pasti bisa mati. Bahkan iblis kayak lu. Kalimat itu membuat pasar berguncang. Semua orang mundur perlahan, menciptakan lingkaran kosong. Dua raksasa itu kini berdiri berhadapan, seperti dua kutub bencana yang siap meledak kapan saja. Dan sebelum ada yang sempat menarik napas, Hercules menerjang duluan. Tinju kerasnya menghantam rahang Ucok dengan kekuatan penuh. Ucok terpental, namun bangkit dengan cepat, tersenyum dengan darah mengalir dari bibirnya. Akhirnya, ada yang bisa bikin gue ngerasa hidup lagi. Pertarungan pun dimulai, dan Tanah Abang menjadi medan neraka, tempat dua kekuatan besar saling menghantam, dan iblis di dalam sabuk mulai bangkit sepenuhnya. Benturan antara tinju Hercules dan kepala Ucok, menciptakan suara yang lebih mirip ledakan ketimbang hantaman biasa. Ucok terlempar menabrak gerobak pedagang, menghancurkannya seketika. Namun yang mengejutkan semua orang, ia bangkit tanpa luka serius, senyumnya malah semakin lebar, seperti iblis yang menikmati rasa sakit. Gue suka, lu beda sama yang lain, gumam Ucok dengan suara serak. Hercules tak menjawab. Ia tahu, ini bukan pertarungan sehari-hari. Ini duel hidup mati, meski lawannya tidak bisa mati. Ucok bergerak secepat kilat, tak seperti tubuhnya yang kekar dan berat. Tendangannya menghantam rusuk Hercules, membuat legenda Tanah Abang itu terpental 3 meter. Namun Hercules juga bukan sembarang manusia. Dengan cepat, ia bangkit dan menerjang balik, menyikut leher Ucok, menghantam ulu hati, dan mematahkan meja dagangan dengan tubuh lawannya. Suara kayu patah, teriakan ketakutan, dan bau darah bercampur menjadi satu. Para saksi mata tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat, ini lebih mirip pertarungan dua makhluk dari dunia lain. Ucok sempat tergeletak, namun dalam beberapa detik, tubuhnya kembali bergerak. Luka di wajahnya menutup, memar di dadanya lenyap. Lu bisa hantam gue 1000 kali, tapi gue bakal terus balik, katanya dengan tatapan kosong. Hercules mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tinju-tinju kerasnya tak lagi terasa mempan. Dan lebih buruk lagi, hawa dingin mulai menyelimuti pasar Tanah Abang, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang ikut bertarung bersama Ucok. Dari balik sabuk rawa rontek, muncul kilatan merah samar, sebuah mata yang terbuka sesaat, lalu menghilang. Tak ada yang menyadari, tapi itulah awal dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Jiwa-jiwa yang dulu terkubur bersama sabuk itu mulai bangkit, menyatu dalam tubuh Ucok, menjadikannya lebih dari sekadar manusia abadi. Ia kini seperti wadah bagi ratusan arwah dendam, dan mereka lapar akan kekacauan. Hercules mulai terdesak, meski ia menghantam, menendang, bahkan menjatuhkan Ucok berkali-kali, hasilnya nihil. Tubuh itu selalu bangkit lagi. Sampai akhirnya Hercules mengubah taktik. Ia memutuskan untuk membidik sabuk di pinggang Ucok. Kalau lu nggak bisa mati, mungkin barang di pinggang lu itu yang jadi sumbernya, gumamnya dalam hati. Dan dengan satu gerakan cepat, ia menjambak sabuk itu dan menarik sekuat tenaga. Tapi bukan sabuk biasa yang ia tarik, begitu sabuk itu terlepas separuh, Ucok menjerit keras, seolah separuh jiwanya tercabut. Dari tubuhnya muncul kabut hitam, membentuk wajah-wajah menjerit dan tangan-tangan yang mencakar udara. Semua orang yang menonton langsung lari tunggang langgang. Suara lolongan menyayat malam, dan langit pun seolah ikut berubah. Sabuk itu bukan hanya benda mistik, tapi segel dari ratusan kutukan dan jiwa-jiwa yang telah dikorbankan selama berabad-abad. Ucok jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh. Hercules berdiri dengan sabuk itu di tangannya, tapi tak lama. Dari sabuk itu muncul semburan energi hitam yang mendorong Hercules hingga terpental. Sabuk itu kini melayang, berputar di udara, memancarkan aura kematian.
Suara mengerikan terdengar dari dalamnya, yang memutus rantai ini, harus membayar. Ucok kembali bangkit, kali ini matanya tak lagi manusiawi. Bola matanya hitam sepenuhnya, dan dari tubuhnya mengalir asap hitam pekat. Sabuk itu kembali menempel di pinggangnya sendiri, seperti makhluk hidup yang memilih tuannya. Dan dengan suara dalam yang menggema, Ucok berkata, "Sekarang, gue udah bukan Ucok lagi. Gue adalah kutukan itu sendiri." Tanah Abang malam itu berubah menjadi ladang teror. Para pedagang yang sebelumnya hanya mengenal kerasnya dunia preman, kini menyaksikan langsung kekuatan di luar nalar. Dari tubuh Ucok yang kini telah menjadi perwujudan kutukan, keluar suara tawa mengerikan yang menggema ke seluruh sudut pasar. Wajahnya tak lagi seperti manusia biasa. Kulitnya menghitam, matanya membara merah, dan dari tangannya muncul urat-urat hitam yang menyebar ke tanah seperti akar yang mencari nyawa. Hercules berdiri terlatih, tubuhnya penuh luka dan darah, namun sorot matanya tetap tajam. Ia sadar, musuh yang dihadapinya sekarang bukan sekadar manusia kebal. Ini adalah sosok yang telah menjadi wadah iblis. Ia menggenggam kepalan tangan kirinya yang patah, lalu menatap Ucok, atau entitas yang kini mengaku sebagai kutukan itu sendiri. "Lu pikir ini udah akhir dari segalanya, Cok? Gue masih hidup, dan selama gue masih berdiri, Tanah Abang bukan tempat buat iblis kayak lu," gumam Hercules dengan napas berat. Ucok tak menjawab, hanya melangkah perlahan. Setiap jejak kakinya membakar tanah, dan hawa panas menyelimuti area pertarungan. Bangunan-bangunan di sekitarnya mulai retak, lampu-lampu padam satu persatu. Semua makhluk hidup, bahkan anjing liar dan burung malam, lari menjauh dari pusat kekacauan. Namun di tengah kehancuran itu, muncullah sosok tua berjubah putih dari arah belakang pasar, membawa tongkat dan kitab tua di tangan. Tak ada yang mengenalnya, namun langkahnya tenang dan matanya bersinar terang. Orang tua itu berdiri di antara Hercules dan Ucok. "Sudah cukup, sabuk itu bukan milik manusia. Itu adalah belenggu arwah para pendekar yang dikhianati, dikutuk untuk abadi dalam penderitaan. Siapapun yang memakainya, akan menjadi kendaraan mereka." Suaranya lembut, namun memancarkan kekuatan luar biasa. Ucok tertawa, lalu menjawab dengan nada sinis, "Gue nggak peduli asal-usul sabuk ini. Yang penting sekarang, gue bisa menguasai semua yang hidup dan gak ada yang bisa nahan gue." Sang kakek menghela napas panjang. Ia menatap Hercules, lalu berkata lirih, "Kalau kau ingin menang, bukan kekuatan yang kau perlukan, tapi pengorbanan." Tanpa menjelaskan lebih lanjut, sang kakek melemparkan kantung kain kecil ke arah Hercules. Begitu dibuka, isinya adalah segenggam abu putih, abu dari jasad pendekar terakhir yang dulunya menyegel sabuk rawa rontek. Taburkan ini ke luka sabuknya saat ia melemah. Itu satu-satunya cara mengembalikannya ke alam kematian. Pertarungan pun kembali pecah. Ucok menghantam tanah dengan kekuatan yang membuat retakan membelah pasar. Hercules berlari sambil menghindar, menanti momen di mana Ucok kehabisan tenaga. Setiap serangan Ucok ini disertai energi kutukan yang menghancurkan segalanya. Namun Hercules tahu, iblis pun memiliki batas. Ia terus bertahan, dengan satu tekad, menyelamatkan Tanah Abang, walau nyawanya jadi taruhan. Akhirnya, saat Ucok menjerit karena tubuhnya tak sanggup menampung semua arwah di dalam sabuk, Hercules melihat celah. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia melompat, menghantam Ucok ke tanah, dan menaburkan abu putih ke sabuk yang bersinar merah itu. Seketika, jeritan ribuan arwah terdengar bersamaan, dan cahaya putih meledak dari tubuh Ucok. Udara mendadak tenang, Ucok terdiam, tubuhnya mengepul, dan kemudian, ia runtuh ke tanah, tak bergerak. Untuk sesaat, dunia pun hening. Dan Hercules berdiri di tengahnya, berdarah, terluka, tapi belum kalah, belum sepenuhnya. Ucok tergeletak di tanah, tubuhnya seperti mayat hangus. Namun anehnya, nyawanya belum pergi sepenuhnya. Jantungnya masih berdetak pelan, dan napasnya tersisa satu-satu. Para pedagang yang sempat lari kini mulai berdatangan kembali, menyaksikan pemandangan menakutkan di depan mata mereka. Seorang preman yang telah berubah menjadi monster, kini tak lebih dari manusia sekarat. Tapi Hercules tidak bisa lega. Di balik sabuk rawa rontek yang kini kembali redup, ia tahu sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengintai. Sang kakek berjubah putih mendekat, wajahnya murung. Ia menatap tubuh Ucok dan berkata lirih, "Dia belum mati, karena sabuk itu belum benar-benar dilepaskan. Ada ikatan lama, yang lebih tua dari apa yang kita pahami."
Hercules menoleh, bingung. Apa maksudnya? Tanya Hercules. Sang kakek menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Ucok adalah keturunan terakhir dari salah satu pendekar yang dikhianati. Darahnya, secara takdir, membangunkan sabuk itu. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Awan-awan hitam menggulung kembali, dan tubuh Ucok terangkat perlahan dari tanah. Namun kali ini tidak menyeramkan. Justru seperti ada sesuatu yang memaksa roh-roh di dalam sabuk untuk meninggalkannya. Ucok membuka mata, perlahan, dan air mata mengalir dari sudut matanya. Gue ingat semuanya, gumamnya dengan suara lemah. Kilas balik mulai muncul di pikirannya, tentang leluhurnya, pendekar muda bernama Mahesa Kuning yang mati dikhianati murid-muridnya sendiri, dan jiwanya dikutuk dalam sabuk rawa rontek. Gue pikir sabuk ini ngasih gue kekuatan buat jadi Raja Tanah Abang. Tapi ternyata, sabuk ini ngasih gue kutukan dari masa lalu yang belum tuntas, lirih Ucok. Ia memandangi tangannya sendiri yang kini tampak seperti milik manusia biasa. Tak ada lagi urat hitam, tak ada lagi aura kematian. Sabuk itu pun kini terlepas dengan sendirinya, tergeletak di tanah, tak berdaya. Namun belum sempat disentuh, sabuk itu hancur menjadi abu, terbang ditiup angin malam, seolah misinya telah selesai. Hercules menatap Ucok, masih waspada. Tapi ia tahu, orang yang berdiri di depannya kini bukan lagi monster. Lu sadar sekarang, Cok? Tanya Hercules. Ucok mengangguk pelan, menunduk dalam. Gue sadar, dan gue nyesel. Semua yang gue lakuin, semua darah yang tumpah, itu bukan karena sabuk. Itu karena ambisi gue sendiri yang terlalu rakus. Tangis pecah di wajah preman paling ditakuti itu. Dan untuk pertama kalinya, Tanah Abang melihat Ucok sebagai manusia, bukan iblis. Para pedagang mulai mendekat, satu persatu. Mereka tak tahu harus marah atau memaafkan. Tapi Hercules mengangkat tangannya, memberi isyarat. Kita semua punya masa lalu. Tapi yang bikin kita manusia, adalah pilihan setelahnya. Kalimat itu seperti menyapu seluruh keraguan. Ucok bersujud di depan semua orang, menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dan malam itu, pasar Tanah Abang yang sempat berubah jadi neraka, akhirnya merasakan damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Namun sang kakek berjubah putih masih belum beranjak. Ia menatap langit, dan bergumam sendiri, ini baru permulaan. Sabuk itu hanyalah satu dari 3 pusaka kutukan, dan yang lain belum ditemukan. Pasca insiden rawa rontek, pasar Tanah Abang mengalami perubahan besar. Para pedagang kembali menjalankan aktivitas, namun bekas luka dari pertarungan dahsyat masih tergambar jelas di dinding-dinding kios yang retak dan aspal yang terbelah. Ucok kini menjalani hidup berbeda. Ia tinggal di sudut pasar, membantu para pedagang membersihkan puing-puing dan memperbaiki lapak. Tak ada lagi tatapan takut padanya, hanya pandangan penasaran, bagaimana mungkin seseorang bisa berubah begitu drastis. Namun ketenangan itu hanya sementara. Sang kakek berjubah putih, yang selama ini dikenal hanya sebagai Mbah Kinasih, mendatangi Hercules dalam sepi malam, di sebuah warung kopi yang hanya menyisakan cahaya petromax. Hercules, ucapnya pelan, kau telah menyelamatkan satu wilayah dari kutukan. Tapi 2 pusaka lainnya, masih tersebar di luar sana. Dan mereka sedang dicari. Hercules menatapnya dengan dahi berkerut, dicari siapa? Mbah Kinasih meletakkan secarik kertas tua di meja. Di dalamnya tergambar 2 pusaka lain, keris darah samudra dan topeng pandita arwah. Pusaka pertama menyimpan roh para petarung laut yang mati karena pengkhianatan, sedangkan yang kedua adalah penutup wajah para guru sakti yang dibakar muridnya. Sendiri karena dianggap sesat, kakek itu menatap Hercules dalam-dalam. Satu saja bangkit, kehancuran bisa lebih besar dari rawa rontek. Sementara itu, di sebuah tempat gelap di pinggiran Jakarta Utara, sekelompok orang berjubah hitam tengah mengadakan pemujaan. Di tengah lingkaran mereka, seorang wanita berambut panjang menyapu lantai dengan darah kambing yang masih hangat. Rawa rontek telah bangkit dan kembali tidur. Kini saatnya membangunkan pandita arwah. Dunia ini sudah terlalu lama lupa pada kutukan, katanya dengan suara serak. Di belakangnya, tampak sebuah peti besi tua dengan segel merah menyala. Ucok yang kini mulai mempelajari sejarah sabuk rawa rontek dari kitab yang ditinggalkan Mbah Kinasih, mulai merasa gelisah. Setiap malam ia bermimpi tentang lautan darah, wajah-wajah tanpa mata, dan suara-suara yang memanggil namanya. Ia mendatangi Hercules dan berujar, gue pikir gue udah bebas,
Tapi ternyata, gue cuma gerbang awal dari sesuatu yang lebih gila. Hercules diam sejenak, lalu menepuk bahu Ucok. Kalau kita yang buka pintunya, kita juga yang harus nutup. Jangan lari, Cok. Kekhawatiran mereka menjadi nyata saat berita tentang pelabuhan kecil di Marunda yang tiba-tiba terbakar muncul ke permukaan. Mayat-mayat para penjaga ditemukan dengan wajah terhapus, seolah kulitnya dicabut dengan pisau tipis. Di dinding gudang, tertulis dengan darah, "Kembalikan wajah para guru." Mbah Kinasih, yang melihat berita itu, hanya bisa menutup kitabnya dan bergumam, topeng itu telah memilih tuannya. Ucok dan Hercules kini tahu bahwa petualangan mereka belum selesai. Bahkan, apa yang mereka hadapi sebelumnya hanyalah awalan dari badai yang lebih mengerikan. Mereka berdiri di gerbang pertarungan baru, bukan hanya untuk Tanah Abang, tapi untuk seluruh tanah Jawa. Satu-satunya harapan adalah menyatukan kekuatan dan menemukan pusaka-pusaka itu sebelum mereka jatuh ke tangan yang salah. Dan dalam sunyi malam, suara jeritan tanpa suara mulai terdengar dari arah utara. Angin laut dari utara membawa hawa kematian yang belum pernah dirasakan penduduk pesisir sebelumnya. Marunda kini berubah menjadi kota hantu. Rumah-rumah kosong, perahu-perahu karam, dan di tengah dermaga tua, berdiri seseorang dengan wajah tertutup topeng putih polos tanpa ekspresi. Sosok itu dikenal dengan nama Pandita Hitam, dan di balik topeng tersebut tersembunyi kekuatan mengerikan, mampu menghapus identitas seseorang dan menggantikannya dengan jiwa-jiwa terkutuk dari masa lalu. Ucok dan Hercules tiba di Marunda setelah mendengar kabar dari jaringan mereka. Pemandangan yang mereka lihat membuat perut Ucok mual. Di salah satu rumah, mayat-mayat tergantung di langit-langit, semuanya tanpa wajah. "Apa-apaan ini?" desis Ucok dengan suara gemetar. Hercules menggertakkan gigi. "Ini bukan kekuatan manusia, ini kutukan dari alam lain." Mereka pun melangkah masuk ke pusat desa, mengikuti suara gamelan yang diputar dalam nada sumbang dan menyeramkan. Mbah Kinasih telah menunggu mereka di pelataran musola yang tinggal separuh. Dengan tatapan berat, ia berkata, topeng Pandita Arwah sudah menyatu dengan tuannya. Dan kini ia bisa memanggil roh-roh guru silat yang pernah disembah lalu dibakar hidup-hidup oleh muridnya sendiri. Ia lalu menyerahkan jimat kecil berbentuk mata. "Ini adalah penangkal sementara. Jangan biarkan tatapan topeng itu bertemu dengan mata kalian, atau kalian akan kehilangan diri kalian sendiri." Tiba-tiba, suara tawa menggema dari balik pohon mangrove yang gelap. Dari sana muncul beberapa orang dengan gerakan tubuh aneh, seperti wayang yang kehilangan tali. Mata mereka kosong, mulut menyeringai kaku. "Kami adalah wajah-wajah baru, dan kami datang untuk menagih hutang darah," ujar mereka serempak. Mereka menyerang tanpa aba-aba. Ucok dan Hercules terpaksa bertarung melawan para manusia yang sudah kehilangan jiwanya, hanya bergerak karena bisikan dari topeng. Pertarungan berlangsung sengit. Ucok terdesak saat salah satu dari mereka mencoba menempelkan topeng cadangan ke wajahnya. Namun tepat saat itu, Hercules menghancurkan topeng itu dengan palu besi. Mereka mundur ke gudang tua tempat Pandita Hitam berada. Di dalamnya, suasana berubah drastis. Dindingnya dipenuhi cermin retak, dan ribuan wajah tercetak di sana, menjerit tanpa suara, seolah ingin keluar dari dalam kaca. Ucok menatap Pandita Hitam dan berteriak, "Lu pikir bisa ambil wajah-wajah orang dan jadi Tuhan? Lu cuma pengecut yang nyembunyiin mukanya." Tapi Pandita hanya tertawa. "Wajah adalah beban. Dengan menghapusnya, aku membebaskan mereka dari dosa, dan menggantikannya dengan jiwa para guru. Kau tak bisa melawanku, anak dari Rawa Rontek." Suara Pandita menggema di seluruh ruangan, membuat langit-langit bergetar. Namun Ucok tak tinggal diam. Ia meraih jimat mata pemberian Mbah Kinasih dan menempelkannya ke dada. Sinar putih keluar, membuat Pandita terhuyung. "Gue mungkin anak dari kutukan, tapi sekarang gue lawan lu, sebagai manusia." Dengan keberanian membara, Ucok menyerang, meninju wajah Pandita hingga topeng itu retak. Jeritan keras menggema, cermin-cermin pecah, dan roh-roh yang terperangkap akhirnya terbebas, melayang ke langit malam sambil menangis lega. Tapi saat topeng itu jatuh ke tanah dan terbelah dua, Ucok melihat sesuatu yang tak ia duga, wajah di balik topeng itu, adalah wajahnya sendiri. Ucok terpaku di tempat, wajahnya membeku saat topeng itu jatuh ke tanah dan terbelah. Di baliknya, bukan hanya wajah manusia biasa yang tersembunyi, melainkan sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah yang terungkap adalah wajahnya sendiri, tapi yang lebih tua, lebih pudar, dan lebih dingin.
Sosok yang ada di depannya itu, dengan topeng yang sudah retak, adalah dirinya yang pernah hilang dalam perjalanan hidupnya, sebuah bagian dari dirinya yang terabaikan dan terhapus oleh waktu dan kutukan. Pandita hitam, atau lebih tepatnya Ucok yang hilang, tersenyum tipis. Kau tidak mengerti, bukan? Aku adalah bagian dari dirimu yang terbuang, sebuah ingatan yang tak pernah kau inginkan. Aku adalah Ucok yang kau lupakan, ujarnya dengan suara yang berat dan menyeramkan. Kau berusaha lari dari masa lalu, tapi tanpa sadar, kau membawa aku bersamamu, bahkan tanpa tahu. Hercules, yang mendengarnya, terkejut. Jadi, ini, dia adalah Ucok di masa lalu. Tanya Hercules dengan suara yang gemetar. Ucok menatap sosok yang berdiri di depannya. Jantungnya berdegup kencang, otaknya berusaha mencerna semuanya. Sosok itu bukan hanya sekedar bayangan, ini adalah dirinya, versi dirinya yang terjebak dalam kutukan. Pandita hitam adalah satu dengan sabuk rawa rontek yang pernah menguasai tubuhnya. Semua kekuatan itu bukan hanya milik sabuk atau pusaka, tapi bagian dari dirinya yang gelap. Gue lupa segalanya, kata Ucok, bibirnya bergetar. Gue udah ngubur banyak hal, bahkan diri gue sendiri. Dengan kekuatan yang didapatkan dari kutukan itu, Pandita hitam mulai menggerakkan tangannya, dan sesaat, bayangan-bayangan mengerikan muncul dari dinding ruangan. Jiwa-jiwa yang tertawan dalam topeng itu mulai terlepas, seperti arwah-arwah yang terbang keluar, mengerumuni sekitar mereka. Ini bukan akhir, Ucok, kata Pandita, ini justru awal dari semuanya. Kau ingin bebas, kan? Tapi kau harus menerima bagian dari dirimu yang terkubur dalam gelap. Suaranya menggelegar, membuat udara terasa berat dan penuh kebencian. Hercules menarik napas panjang dan melangkah maju. Jangan biarkan dia menang, Cok, katanya, memegang tangan Ucok dengan kuat. Kau bukan orang itu lagi. Kau sudah keluar dari bayangannya. Wajah yang sebenarnya adalah yang kau pilih untuk jadi, bukan yang disisipkan oleh kutukan ini. Ucok menggenggam erat tangan Hercules. Lu benar, gue bukan orang yang ada di depan gue ini. Ia menatap Pandita hitam dengan tatapan penuh kebencian. Gue nggak takut sama bayanganku. Gue bakal hancurkan kutukan ini sampai habis. Dengan kemarahan yang membara, Ucok maju. Ia meraih jimat mata yang diberikan Bakinasih dan menempelkannya kembali ke dadanya. Cahaya putih menyala lebih terang dari sebelumnya, membakar arwah-arwah yang mengerumuni. Pandita hitam terpekik, namun ia mencoba melawan, menarik energi dari bayangannya sendiri. Namun, kekuatan dari jimat itu, yang kini bersatu dengan keinginan Ucok untuk melawan masa lalu, semakin kuat. Selesai, teriak Ucok, melepaskan satu pukulan kuat yang memecah ruang di sekitarnya. Pandita hitam terlempar mundur, wajahnya yang asli tampak mulai menghilang, terhapus oleh cahaya putih yang semakin menyelimuti. Tubuhnya hancur menjadi debu, perlahan lenyap, disertai jeritan tak terdengar. Ketika semuanya akhirnya tenang, hanya ada Ucok yang berdiri di tengah ruangan, terengah-engah, dengan tubuh yang lemah. Hercules mendekat, tersenyum. Lu berhasil, Cok. Lu udah selesaikan kutukan itu. Namun, di dalam hati Ucok, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Tapi gue harus tetap waspada, kan? Ini belum berakhir, kan? Hercules mengangguk. Benar, karena di luar sana, keris darah samudra masih menunggu. Kita harus bersiap. Bakinasih muncul di belakang mereka, matanya bersinar penuh harapan. Kalian sudah menang satu perang, tapi perang yang sebenarnya baru dimulai. Dunia ini belum selesai diuji. Keris itu akan datang, dan akan memanggil kalian kembali. Ucok dan Hercules saling memandang, siap untuk menghadapi segala yang akan datang, karena mereka tahu, kegelapan belum sepenuhnya pergi. Setelah pertempuran di Marunda, dunia seperti kembali tenang. Namun, angin laut yang berhembus tak pernah benar-benar membawa ketenangan. Ucok dan Hercules kini bukan hanya sahabat, mereka adalah penjaga dari keseimbangan yang sangat rapuh. Bakinasih mengingatkan mereka dengan sebuah nasihat berat yang akan terus bergema dalam hati mereka, keris darah samudra belum hilang. Itu adalah pusaka yang mampu membangkitkan kembali para pejuang dari dasar laut. Dan ketika ia muncul, tak ada yang bisa menghentikan gelombang kekuatan yang ditinggalkan. Di malam hari yang sunyi, di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, sekelompok orang berjubah hitam berkumpul. Mereka tak lagi seperti mereka yang dahulu. Kini mereka dipimpin oleh sosok yang hanya bisa disebut dengan satu nama, Dewa Laut.
Sosok ini adalah pemegang keris darah samudra yang legendaris, sebuah senjata yang mampu mengendalikan gelombang, menghidupkan kembali arwah-arwah laut yang mati, dan membangkitkan kutukan yang mengerikan. Saatnya bagi kita untuk menguasai dunia, seperti yang telah diinginkan oleh pendahulu kita, bisiknya. Tangan kirinya menggenggam erat keris yang berkilauan, seakan menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan kekuatannya. Ucok, yang kini tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir Tanah Abang, merasa cemas. Meski pertempuran di Marunda telah berakhir, ada sesuatu yang selalu mengganggunya. Dalam mimpi-mimpinya, ia sering melihat laut yang gelap, dengan ombak yang begitu besar dan ganas, dan di tengahnya ada sebuah sosok dengan mata merah menyala. Sosok itu menatapnya, seakan memanggilnya, "Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu, Ucok." Mimpi itu selalu mengganggu tidurnya, membuatnya terjaga setiap malam, cemas akan apa yang akan datang. Hercules yang tahu betul gelisahnya Ucok, mencoba meyakinkannya. "Cok, kita udah melewati banyak hal, tapi bukan berarti kita bakal kalah sekarang. Yang penting adalah kita tetap bersatu. Apa yang bakal datang, kita hadapi bersama." Namun Ucok hanya diam, menatap jauh keluar jendela. "Gue nggak bisa berhenti mikirin pusaka itu, Har. Keris darah samudra, itu udah lama hilang, tapi kenapa gue merasa itu ada di sekitar kita?" Di tempat lain, Mbah Kinasi mendengarkan bisikan angin yang membawa kabar buruk. Keris itu telah ditemukan. Tak lama lagi, akan ada gelombang yang menghancurkan segala yang kita bangun. Dengan suara pelan namun penuh makna, Mbah Kinasi berkata, "Hercules, Ucok, kalian harus bergerak cepat. Mencari dan menghentikan Dewa Laut sebelum terlambat." Tapi Mbah Kinasi tahu, perjalanan mereka tak akan mudah. Keris itu tidak hanya punya kekuatan untuk menghancurkan, tetapi juga bisa membangkitkan kekuatan yang lebih gelap lagi. Setelah berjam-jam memikirkan segala kemungkinan, Ucok memutuskan untuk pergi. "Gue nggak bisa nunggu sampai semuanya hancur, Har. Gue harus nyari keris itu." Hercules mengangguk setuju. "Kita nggak bisa biarin satu orang nentuin nasib dunia. Gue bakal ikut." Mereka berdua bersiap, mempersiapkan diri untuk petualangan terberat mereka, mencari keris darah samudra sebelum Dewa Laut menggunakannya untuk tujuan yang lebih gelap dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, mereka meninggalkan Tanah Abang, menyusuri jalanan yang mulai kosong. Hati mereka dipenuhi kekhawatiran, tapi juga tekad yang membara. Mereka tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh tak hanya penuh dengan bahaya, tapi juga akan membawa mereka ke dalam misteri yang lebih besar dari yang pernah mereka hadapi. "Gue harus temuin itu, Har. Gue harus selamatkan dunia ini," kata Ucok, matanya penuh tekad. Hercules memegang bahunya. "Kita temuin keris itu, dan kita hancurkan sebelum ia hancurkan kita." Namun, saat mereka melangkah lebih jauh menuju malam yang kelam, mereka tak tahu bahwa langkah mereka sudah diamati. Dewa Laut, yang kini berada jauh di kedalaman laut, tersenyum tipis. "Mereka pikir mereka bisa menghentikanku. Saatnya gelombang itu datang, dan dunia akan tunduk padaku." Gelombang pertama pun sudah mulai muncul, membawa petaka yang lebih dahsyat dari apa yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Ucok dan Hercules berjalan sepanjang jalan setapak yang sunyi, menyusuri jalanan yang semakin gelap. Semakin jauh mereka melangkah, semakin mereka merasakan adanya sesuatu yang aneh. Udara terasa semakin berat, dan suara ombak yang tak jauh dari mereka semakin mengeras, seakan-akan ada sesuatu yang menunggu mereka di ujung jalan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, hanya langkah-langkah berat yang menandakan bahwa mereka tahu bahaya sudah semakin dekat. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah tepi laut yang asing. Laut itu terlihat tenang, namun gelombang yang beriak di kejauhan mengingatkan mereka akan kekuatan yang tengah terbangun. Di atas sebuah batu besar, mereka melihat sesosok pria berdiri menghadap laut, mengenakan jubah hitam dan topeng berbentuk ikan. Itu adalah Dewa Laut, sang pemegang keris darah samudra, yang kini tengah mempersiapkan kekuatan terbesarnya. Ucok dan Hercules menghentikan langkah mereka, menatap Dewa Laut dengan waspada. Dewa Laut berbalik perlahan, matanya yang tajam menatap mereka dengan senyum penuh kebencian. "Kalian pikir kalian bisa menghentikanku? Aku telah mempersiapkan segalanya. Keris ini adalah simbol dari kekuatan tak terhingga, dan aku akan mengendalikan dunia ini dengan gelombang yang tak bisa dihentikan," katanya dengan suara yang menggetarkan tanah. Ucok menggenggam erat jimat mata yang masih tersisa di tangannya. "Lu salah besar kalau pikir kita bakal mundur, Dewa Laut.
Gue nggak bakal biarin lu hancurkan dunia ini. Lu udah terlalu lama bersembunyi di balik kekuatan yang salah. Hercules menambahkannya dengan suara tegas, kita nggak akan biarin siapapun mengendalikan dunia lewat kutukan. Lu harus berhenti. Dewa Laut tertawa keras, suara tawa yang seakan berasal dari kedalaman laut yang tak berujung. Kalian berdua memang kuat, tapi kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Keris darah samudra bukan hanya sekadar pusaka, ia adalah kunci untuk membangkitkan kembali para penguasa laut yang telah lama terpendam. Tidak ada yang bisa mengalahkanku sekarang. Ia lalu mengangkat keris itu ke udara, dan seketika itu juga, gelombang besar mulai terbentuk di laut, mengalir ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Gelombang itu datang dengan kecepatan yang luar biasa, menghempas segala yang ada di jalannya. Ucok dan Hercules terpaksa berlari, menghindari serangan gelombang yang menghancurkan batu dan pohon-pohon besar di sepanjang pantai. Ayo, kita harus menghentikan dia sebelum semuanya terlambat. Teriak Ucok, suaranya tenggelam oleh desiran angin yang memekakkan telinga. Hercules berlari di sampingnya, matanya penuh tekad. Kita nggak punya pilihan lain, Cok. Ayo, mereka akhirnya berhasil mendekati Dewa Laut yang masih berdiri di atas batu besar, di tengah badai yang ia ciptakan. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, gelombang semakin tinggi, semakin ganas. Gue nggak bakal biarin lu lebih lama lagi, Dewa Laut. Teriak Ucok. Ia melompat, berusaha menghindari gelombang yang datang, dan akhirnya mendarat di atas batu yang sama dengan Dewa Laut. Tanpa memberi kesempatan bagi musuh untuk merespons, Ucok melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, menghantam keris yang ada di tangan Dewa Laut. Dewa Laut terhuyung mundur, dan dengan gerakan cepat, ia mengangkat keris itu kembali. Kau memang tangguh, Ucok. Tapi masih belum cukup. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan serangannya, Hercules datang dari sisi lain, menendang tangan Dewa Laut hingga keris itu terlempar ke udara. Sekarang, teriak Hercules. Ucok segera melompat dan meraih keris tersebut, merasakannya bergetar di tangannya, seakan penuh dengan energi gelap yang mengerikan. Dengan keris itu di tangan, Ucok merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Namun, ia tahu, kekuatan itu harus dihentikan. Tanpa ragu, ia menancapkan keris tersebut ke tanah, menghantarkan energi yang meluap keluar, membentuk pusaran besar yang menghancurkan gelombang-gelombang yang ada. Dewa Laut menjerit, terhempas oleh kekuatan yang begitu dahsyat. Dan akhirnya, dalam sekejap, gelombang yang selama ini mengancam dunia lenyap begitu saja. Namun, meski kemenangan itu ada di tangan mereka, Ucok dan Hercules tahu bahwa dunia ini masih penuh dengan bahaya. Keris darah samudra mungkin telah hancur, tetapi masih ada banyak kutukan yang mengintai. Mereka berdua saling berpandangan, tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Dunia ini masih membutuhkan mereka, dan mereka tak akan berhenti sampai segalanya aman. Karena mereka tahu, kegelapan selalu menemukan cara untuk kembali. Setelah menghancurkan keris darah samudra, Ucok dan Hercules merasa sedikit lega. Gelombang besar yang pernah mengancam dunia kini sudah lenyap, tetapi ada rasa kosong yang mengisi ruang hati mereka. Meskipun mereka telah mengalahkan Dewa Laut, ancaman yang lebih besar masih menghantui mereka. Sesuatu yang jauh lebih gelap dari keris yang telah hancur itu, sebuah kegelapan yang tidak akan pernah padam. Keesokan harinya, mereka duduk di tepi pantai, menyaksikan matahari terbit. Hembusan angin laut yang biasa mereka nikmati kini terasa berbeda, seakan ada kekuatan yang lebih besar yang mengintai. Hercules melirik Ucok dengan tatapan serius. Cok, gue merasa ada sesuatu yang salah. Meski kita udah hancurin keris itu, gue nggak bisa lepas dari perasaan kalau ada yang lebih besar yang bakal datang. Ucok mengangguk, matanya menerawang jauh ke horizon. Gue juga ngerasain hal yang sama, Ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum kita ketahui. Di sebuah tempat yang jauh, di dalam gua tersembunyi di bawah laut, sebuah batu besar yang gelap berkilau. Batu itu bukan sembarang batu. Itu adalah batu laut kegelapan, sebuah artefak kuno yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan jiwa-jiwa jahat yang sudah lama terperangkap. Sosok yang pernah disebut Dewa Laut kini telah hilang, namun dalam gelapnya kedalaman laut, kekuatan yang jauh lebih berbahaya tengah menunggu untuk dibangkitkan. Sebuah suara yang dalam dan berat, seperti berasal dari dasar lautan, terdengar. Kalian belum menang, Hercules dan Ucok. Dunia ini akan segera jatuh di bawah kuasaku. Aku akan kembali.
Ucok dan Hercules, yang tidak tahu akan bahaya yang sedang mengintai mereka, melanjutkan perjalanan mereka kembali ke Tanah Abang, berusaha kembali ke rutinitas mereka yang lama. Namun, meskipun hidup mereka terlihat kembali tenang, ada ketegangan yang tak terucapkan. Kita masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Kita nggak bisa terus begini, kata Ucok dengan suara berat. Hercules hanya mengangguk, meski dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mereka tahu bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini tidak akan berhenti. Beberapa hari setelah peristiwa itu, mereka mendapat kabar bahwa Tanah Abang, pusat perdagangan yang dulu mereka jaga, kini tengah dikuasai oleh kekuatan misterius. Preman-premannya yang dulu mereka kenal kini mulai berperilaku aneh, dan sebuah perasaan gelap mulai merayapi pasar. Ucok dan Hercules segera menuju pasar untuk memeriksa. Saat mereka tiba, mereka merasa ada yang tak beres. Suasana pasar yang biasanya ramai dan penuh kehidupan kini berubah menjadi sepi, dengan hanya beberapa orang yang tampak berjalan terburu-buru. Semua seperti diliputi ketakutan. Mereka takut, gumam Ucok. Tapi takut pada apa? Hercules mengamati dengan seksama. Gue nggak tahu, Cok. Tapi sesuatu yang besar pasti sedang terjadi di sini. Mereka mulai menyusuri pasar yang gelap, dan di tengah kerumunan yang tampak tergesa-gesa, mereka menemukan seorang pria yang tampak familiar. Itu adalah Satria, salah satu dari anak buah Hercules yang dulu setia, kini berubah menjadi sosok yang tidak mereka kenali. Matanya kosong, tanpa ekspresi, dan tubuhnya bergerak dengan gerakan yang sangat terkontrol, seakan-akan bukan dirinya yang mengendalikan tubuh itu. Satria, panggil Hercules, suaranya penuh tanda tanya. Satria berhenti sejenak, dan sepertinya sadar akan kehadiran mereka, tapi hanya mengangkat kepala dan berkata dengan suara serak, kalian tak bisa menghindar dari apa yang akan datang. Dewa Laut akan kembali, semua ini akan segera menjadi miliknya. Setelah berkata demikian, Satria tiba-tiba bergerak lagi dengan cepat, menghilang ke dalam kerumunan, meninggalkan Ucok dan Hercules yang tercengang. Ucok menggenggam erat tangan Hercules. Gue rasa kita udah nggak bisa lari lagi dari ini. Dewa Laut, atau apapun itu, sudah kembali. Kita harus cari tahu lebih banyak, sebelum semuanya terlambat. Hercules mengangguk. Kita harus segera bertindak. Kalau memang dia datang lagi, kita nggak bisa biarkan dia menguasai Tanah Abang. Ini lebih dari sekedar pasar, ini soal menjaga dunia agar tetap seimbang. Namun, meski mereka bertekad untuk melawan, sebuah pertanyaan besar menghantui benak mereka, apa yang harus mereka hadapi sekarang? Karena mereka tahu, musuh kali ini bukan hanya sekadar seorang penguasa laut, itu adalah kekuatan yang tak terbayangkan, yang telah terpendam selama berabad-abad, siap menghancurkan segala yang mereka percayai. Gelombang kegelapan yang lebih besar dari yang pernah mereka hadapi siap menghantam, dan mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mencegahnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin gelap bagi Ucok dan Hercules. Tanah Abang yang dulu mereka anggap sebagai tempat yang aman kini menjadi penuh dengan ancaman yang tidak tampak. Pasar yang ramai dengan aktivitas perdagangan kini berubah menjadi zona ketegangan. Setiap langkah mereka disertai dengan perasaan cemas yang semakin memuncak. Dari setiap sudut, mereka merasa diawasi, seolah-olah ada mata-mata yang siap menyergap mereka. Namun, tak ada yang tahu siapa musuh yang sesungguhnya. Dewa Laut, atau siapapun yang kini berada di balik bayang-bayang ini, masih belum terlihat jelas. Mereka bertemu dengan beberapa orang yang pernah bekerja dengan mereka, namun semua orang tampak terpengaruh oleh suasana aneh ini. Bahkan, orang-orang yang mereka kenal baik kini berjalan seperti mayat hidup, terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Ucok dan Hercules mulai merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar, lebih gelap, yang sedang menarik semua orang ke dalam jurang yang tak terhindarkan. Mereka tahu, mereka harus menemukan sumbernya sebelum segalanya hancur. Ini bukan hanya tentang pasar lagi. Ini tentang keseluruhan dunia yang kita kenal. Gue bisa merasakan ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja di balik ini semua, kata Ucok dengan wajah penuh kecemasan. Hercules memandangnya dengan serius, menatap jalanan Tanah Abang yang kini tampak lebih sepi dari biasanya. Gue tahu, Cok, ini bukan cuma masalah kita, tapi kita harus cari cara buat berhentiin ini, sebelum semuanya hancur. Malam itu, mereka mengunjungi tempat-tempat yang dulu menjadi markas mereka. Di setiap sudut yang mereka lewati, suasana semakin berat, seperti ada beban yang tak terlihat menekan dada mereka.
Saat mereka sampai di sebuah bangunan tua yang dulunya menjadi pusat informasi, mereka bertemu dengan seorang pria yang tampaknya tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi. Pria itu, yang mereka kenal sebagai Pak Salim, seorang pemandu informasi yang tajam, kini tampak berbeda. Matanya tampak kosong, dan tubuhnya gemetar seperti ketakutan. "Pak Salim, ada apa dengan Tanah Abang?" tanya Hercules dengan suara rendah. Pak Salim hanya menatap mereka sejenak, lalu berkata dengan suara serak, "Dewa Laut, dia bukan hanya seorang manusia biasa. Ia adalah manifestasi dari kekuatan kuno yang tak terduga. Kekuatannya berasal dari batu laut kegelapan, dan siapapun yang bisa menguasainya, bisa menguasai dunia ini. Kalian mungkin telah menghancurkan kerisnya, tapi batu laut kegelapan masih ada. Dan itu yang sedang diburu oleh banyak orang." Ucok menggenggam tangannya erat, menahan amarah yang mulai meluap. "Jadi kita belum selesai. Dewa Laut, atau apapun itu, masih ada di luar sana dan akan kembali." Pak Salim mengangguk perlahan, "Kalian harus menemukannya sebelum dia benar-benar bangkit. Batu itu tersembunyi di sebuah pulau yang jauh, dan hanya dengan menghancurkannya, kalian bisa menghentikan apa yang sedang terjadi." Hercules dan Ucok saling berpandangan. Perjalanan mereka yang telah penuh dengan bahaya kini semakin membingungkan. Jika mereka tak menghancurkan batu laut kegelapan, seluruh dunia bisa jatuh ke tangan Dewa Laut dan kekuatan-kekuatan gelap lainnya. "Kita harus pergi ke sana," kata Ucok, suara penuh keyakinan. Hercules mengangguk. "Kita nggak bisa biarin ini terus berlanjut. Dunia ini butuh kita, Cok. Gue yakin, kita bisa hentikan ini." Mereka meninggalkan tempat itu dengan tekad yang semakin kuat. Tanah Abang yang penuh dengan ketakutan kini tampak semakin jauh di belakang mereka, namun mereka tahu, perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak rintangan yang harus dihadapi. Mereka harus mencari batu laut kegelapan sebelum Dewa Laut atau orang lain yang memiliki niat jahat menemukannya lebih dulu. Waktu mereka semakin sedikit, dan perjalanan menuju pulau yang tersembunyi itu penuh dengan bahaya yang tak terduga. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan mundur. Mereka akan bertarung hingga akhir. Ucok dan Hercules tidak punya waktu banyak. Setelah mendengar dari Pak Salim tentang pulau yang menyembunyikan batu laut kegelapan, mereka langsung mempersiapkan diri untuk perjalanan berbahaya yang tak terduga. Pulau itu, yang terletak jauh di tengah lautan, dikenal sebagai Pulau Kegelapan. Tempat yang telah lama terlupakan oleh manusia, dikelilingi oleh legenda dan kisah-kisah aneh yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa ngeri. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka ingin menghentikan kekuatan Dewa Laut, satu-satunya jalan adalah menemukan dan menghancurkan batu laut kegelapan. Malam itu, mereka berlayar dengan kapal kecil, dipandu hanya oleh bintang-bintang dan insting mereka. Lautan yang tenang tiba-tiba berubah menjadi gelap dan mencekam, seolah-olah mereka memasuki wilayah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Gelombang yang sebelumnya tampak tenang kini mulai menggulung, mengguncang kapal mereka dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Hercules memegang kemudi dengan erat, sementara Ucok berdiri di sisi kapal, matanya menatap jauh ke depan, merasakan adanya kekuatan yang sedang mengintai. Sesekali, mereka merasakan angin yang membawa bisikan tak jelas, seakan suara itu datang dari kedalaman laut yang gelap. "Gue merasa ada yang salah, Cok," kata Hercules dengan suara tegang. Ucok mengangguk, "Ya, Her. Gue juga ngerasain itu. Laut ini, bukan hanya laut biasa. Ini lebih dari itu. Kita sudah terlalu jauh. Namun, tidak ada pilihan lain. Mereka harus terus maju. Laut yang penuh dengan misteri dan bahaya ini harus mereka taklukkan, jika mereka ingin menyelamatkan dunia." Setelah berjam-jam berlayar, mereka akhirnya melihat sebuah pulau kecil muncul di horizon. Pulau itu dikelilingi oleh kabut tebal yang tampaknya tidak pernah menghilang, dan struktur batu karang yang tajam menjulang ke langit. Saat mereka mendekat, mereka merasakan getaran kuat di dalam dada mereka, seakan-akan tanah itu sendiri menantang keberadaan mereka. Ucok menatap Hercules dengan tatapan serius. "Kita sudah sampai, tapi gue yakin ini bukan tempat yang ramah." Ketika kapal mereka menyentuh pasir pantai yang gelap, mereka merasa seolah-olah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Pulau ini tampak tak terjamah oleh waktu, sepi dan terlupakan. Hanya ada suara angin yang berdesir melalui pepohonan yang kering dan sunyi. Mereka berjalan dengan hati-hati, merasakan setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang mengelilingi tempat itu. Di kejauhan,
mereka melihat sebuah bangunan tua yang terbengkalai, seperti kuil atau istana yang pernah ada, namun kini terlupakan oleh dunia. "Apa itu?" tanya Ucok, menunjuk ke arah bangunan yang terbuat dari batu hitam, mencuat di tengah kabut. Hercules mengamati dengan cermat. "Itu tempat yang kita cari. Batu laut kegelapan harus ada di sana. Tapi hati-hati, Cok, sesuatu yang lebih gelap dari yang kita bayangkan bisa menunggu kita di dalam." Mereka melangkah maju dengan hati-hati, namun semakin dekat mereka dengan bangunan itu, semakin terasa hawa dingin yang mencekam, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Saat mereka memasuki bangunan, cahaya samar dari sisa-sisa lentera yang tergantung memberikan penerangan, tetapi tidak cukup untuk menghalau kegelapan yang ada. Di dalam, mereka melihat batu besar yang terletak di altar, dikelilingi oleh simbol-simbol kuno yang mengandung kekuatan misterius. Batu laut kegelapan itu bercahaya merah gelap, memancarkan aura yang bisa merobek jiwa siapapun yang mendekat. "Ini dia," bisik Ucok, suaranya penuh ketegangan. Namun, saat mereka melangkah lebih dekat, mereka merasakan getaran kuat yang semakin meningkat. Batu itu bukan sekadar batu, itu adalah sumber dari semua kekuatan yang tersembunyi di balik ancaman ini. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam bangunan, diikuti oleh cahaya yang menyilaukan. Dari dalam bayang-bayang muncul sosok yang sangat besar, dengan mata yang bersinar terang, memancarkan kekuatan yang tak terbayangkan. "Kalian terlambat," suara itu menggelegar, mengguncang dinding batu di sekitar mereka. "Aku, Dewa Laut, telah lama terkurung, dan kini waktunya untuk membangkitkan kerajaan kegelapan." Dewa Laut, sosok yang telah lama terkurung dalam kegelapan laut, kini berdiri di hadapan Ucok dan Hercules dengan tubuh raksasa yang dipenuhi dengan aura kemarahan. Matanya yang menyala merah memberi kesan seperti api yang menyala di tengah badai. Udara di sekitar mereka menjadi berat, seakan-akan dunia ini sedang berada di ujung kehancuran. Setiap langkah Dewa Laut terasa mengguncang tanah di bawah mereka. Seperti ombak yang datang menghantam tanpa ampun, kekuatannya membanjiri ruang itu, membuat Hercules dan Ucok terhimpit oleh tekanan yang tak terbayangkan. Ucok menarik napas panjang, memandang sosok besar itu dengan tatapan penuh tekad. "Kita nggak bisa mundur, Her. Kalau kita nggak hancurkan batu itu, semua ini akan berakhir dengan kehancuran." Hercules mengangguk, wajahnya serius. "Kita nggak akan biarin Dewa Laut ini bangkit dan menguasai dunia lagi. Gue yakin kita bisa kalahin dia, asal kita bekerja sama." Mereka saling berpandangan, tahu bahwa hanya dengan bersatu mereka bisa menghadapi kegelapan yang sangat besar ini. Dewa Laut tersenyum, namun itu adalah senyuman yang penuh dengan rasa hina. "Kalian pikir kalian bisa menghentikan aku? Aku adalah kekuatan yang tak bisa dimusnahkan, bahkan oleh waktu. Batu laut kegelapan adalah milikku, dan dengan itu, aku akan menguasai dunia ini. Tidak ada yang bisa menghentikan kehancuranku." Suara gemuruhnya membuat seluruh ruangan bergetar, seakan-akan seluruh bangunan ini akan runtuh dalam sekejap. Namun, Hercules dan Ucok tidak gentar. Mereka tahu, di luar sana, dunia sedang menunggu mereka untuk menyelamatkan segalanya. Dengan gerakan cepat, Dewa Laut meluncurkan gelombang energi yang sangat kuat, menghantam dinding batu yang ada di sekitar mereka. Hercules dan Ucok terpaksa menghindar, berlari untuk menghindari kehancuran yang disebabkan oleh kekuatan luar biasa itu. "Her, dia nggak main-main," teriak Ucok, menahan tubuhnya dari jatuh akibat getaran kuat yang mengiringi serangan Dewa Laut. Hercules dengan cekatan melompat ke arah batu besar yang menjadi pusat kekuatan Dewa Laut. "Kita harus menghancurkan batu itu, Cok. Itu kunci dari segalanya." Dewa Laut tidak tinggal diam. Ia mengangkat tangannya, dan dari bawah tanah muncul tentakel besar yang terbuat dari air yang membeku menjadi es keras. Tentakel itu menyerang dengan kecepatan luar biasa, berusaha melumpuhkan mereka. Ucok dan Hercules berlari, berputar, dan melompat menghindari serangan maut itu. Ucok dengan gesit mengayunkan tongkatnya, memecah satu tentakel yang hampir mengenai tubuh Hercules. "Ayo, Her, kita harus bergerak cepat," teriak Ucok, napasnya mulai terengah-engah. Hercules mengangguk dan berlari menuju batu laut kegelapan, melemparkan tubuhnya dengan penuh tenaga, meninju batu tersebut dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, batu itu hanya sedikit terguncang, seperti tidak ada efeknya sama sekali. Dewa Laut tertawa keras, "Kalian kira dengan kekuatan fisik kalian bisa menghancurkannya? Batu ini lebih kuat dari apapun yang kalian miliki.
Dengan itu, Dewa Laut mengangkat kedua tangannya, memanggil gelombang besar dari laut yang tiba-tiba muncul dari langit, menimpa mereka dengan kekuatan luar biasa. Ucok terjatuh ke tanah, tetapi Hercules berhasil bangkit. Dengan napas berat dan wajah yang penuh luka, ia melihat Ucok terhimpit oleh gelombang air yang memadat di sekelilingnya. Hercules berlari menuju temannya, menariknya keluar dari bawah gelombang yang menggulung, dan bersama-sama mereka berdiri, saling menyemangati. Cok, kita nggak boleh menyerah sekarang. Dunia nggak bisa jatuh ke tangan kegelapan ini. Kita harus terus berjuang, kata Hercules, suaranya penuh keyakinan. Ucok memandangnya, matanya penuh dengan tekad yang sama. Kita nggak akan biarin dunia ini hancur, Her. Dengan semangat yang baru, mereka berdua berlari lagi menuju batu laut kegelapan, menghindari serangan-serangan maut yang terus datang dari Dewa Laut. Hercules dan Ucok tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Mereka harus memenangkan pertarungan ini, atau dunia akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat ke takdir yang menanti, dan dengan segenap kekuatan, mereka bersiap untuk serangan terakhir yang akan menentukan segalanya. Hercules dan Ucok berdiri di ambang kehancuran, tubuh mereka terluka dan lelah, namun tekad mereka tak tergoyahkan. Dewa Laut berdiri di hadapan mereka, seolah-olah dunia ini sudah berada dalam genggamannya. Batu laut kegelapan yang bersinar dengan cahaya merah semakin memancarkan energi yang bisa merobek langit. Kekuatan yang tak terbayangkan mengalir dari batu itu, dan Dewa Laut tertawa keras. Kalian telah sampai di titik ini, hanya untuk melihat kehancuran dunia yang kalian coba pertahankan. Ucok menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap tetes darah yang mengalir dari luka-lukanya. Her, ini mungkin jalan terakhir kita. Kita harus menghancurkan batu itu, tidak peduli apapun yang terjadi. Hercules menatapnya, wajahnya penuh rasa hormat terhadap temannya yang tak pernah menyerah. Kita sudah sampai sejauh ini, Cok. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tanpa berkata lebih lanjut, mereka bersiap untuk menyerang batu itu sekali lagi, meskipun mereka tahu ini akan menjadi serangan terakhir mereka. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Dewa Laut mengangkat tangannya, dan seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Kalian pikir hanya kalian yang bisa berjuang, kata Dewa Laut dengan suara menggelegar. Aku sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalanku. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka terbelah, dan dari dalam kegelapan muncul makhluk-makhluk air raksasa, tentakel yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya, siap menghancurkan Hercules dan Ucok dalam sekejap. Ucok menghindar dengan gesit, memukul salah satu tentakel dengan tongkatnya. Her, ini bukan waktunya untuk ragu. Kita harus menghancurkan batu itu secepatnya. Hercules berlari ke depan, berusaha menghindari serangan-serangan yang datang dengan sangat cepat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Jika mereka gagal, maka kegelapan akan menguasai dunia. Dengan segenap kekuatan, Hercules berhasil meninju batu itu lagi, namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Batu itu sedikit bergoyang, seolah-olah terguncang oleh pukulan itu. Dewa Laut melihat ke arah mereka dengan tatapan penuh kemarahan. Apa yang kalian lakukan? Batu itu adalah kekuatan hidupku. Dengan gerakan cepat, Dewa Laut menciptakan gelombang energi yang begitu kuat hingga menghancurkan sebagian besar bangunan sekitar mereka. Hercules dan Ucok hampir terlempar oleh kekuatan itu, namun mereka tidak menyerah. Kita bisa lakukan ini, Cok. Satu serangan lagi, kita bisa hancurkan batu itu, teriak Hercules dengan suara penuh semangat. Ucok, meskipun tubuhnya terasa lelah, mengangguk dengan penuh tekad. Bersama-sama, mereka mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuh mereka. Dengan kekuatan yang hampir habis, mereka melompat ke arah batu laut kegelapan. Hercules menghantamkan kedua tangan dengan sekuat tenaga, sementara Ucok menggunakan tongkatnya untuk menghantam batu itu dari sisi lainnya. Ledakan energi yang terjadi begitu besar, sampai mereka merasa seakan seluruh dunia akan runtuh di sekeliling mereka. Batu itu mulai retak, serpihan-serpihannya berjatuhan ke tanah, dan energi yang dahsyat itu mulai surut, seiring dengan kehancuran yang mulai terjadi. Dewa Laut, yang melihat batu itu hancur, mengeluarkan teriakan keras yang penuh dengan rasa sakit dan kekalahan. Tidak mungkin. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, tubuhnya mulai terurai, seolah-olah kekuatan yang mengendalikan dirinya telah terlepas. Tanpa batu laut kegelapan,
ia kehilangan kekuatannya. Dewa Laut menghilang ke dalam angin kencang, meninggalkan hanya kegelapan yang mulai mereda. Ucok dan Hercules berdiri di tengah kehancuran itu, nafas mereka terengah-engah. Mereka tahu, meskipun mereka telah menang, banyak yang harus diperbaiki di dunia yang telah terancam oleh kekuatan kegelapan ini. Tanah Abang yang dulu terancam kegelapan kini perlahan mulai kembali ke bentuknya yang biasa. Pasar yang tadinya penuh dengan ketakutan kini kembali ramai dengan orang-orang yang sibuk berdagang. Hercules dan Ucok berdiri diam, menyadari bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Dunia mereka mungkin selamat, tetapi banyak luka yang harus mereka sembuhkan. Kita sudah berhasil. Tapi kita nggak bisa berhenti di sini. Kita harus terus menjaga dunia ini, kata Ucok dengan suara penuh keyakinan. Hercules menatap langit, matahari terbenam di ufuk barat, menandakan akhir dari satu babak dan awal dari babak baru dalam hidup mereka. Benar, Cok. Dunia ini butuh kita lebih dari yang kita kira.